Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang terus dan terus memberikan kita beraneka ragam nikmat, dan tidak pernah satu nikmat pun mampu kita syukuri, saking besar dan betapa banyaknya. Bahkan Nabi katakan, andai air laut dijadikan tinta, coba bayangkan Mas, Mbak, Bapak, Ibu, bayangin air laut, kumpulin semua air laut, 2/3 dunia itu isinya air laut. Andai air laut jadi tinta, nih, jadi tinta, ya. Dan ranting-ranting pohon, bayangkan berapa banyak pohon di dunia ini, kumpulkan jadi pena, niscaya kita tidak akan pernah mampu menuliskan nikmat-nikmat Allah. Saya baru pulang umroh, ya, kemarin ini doa baik di Instagram maupun melalui tim Cinta Quran. Alhamdulillah sudah saya bacakan doa di Mekah dan di Madinah. 378 doa. Gimana bacanya Ustaz? Ya, antar zuhur ke asar kosong, antar asar ke maghrib kosong, antar zuhur subuh ke zuhur jauh itu kosong, bacain satu-satu. Dan di antara semua doa-doa itu ada doa-doa luar biasa berat masalah. Ada yang ditinggalkan suaminya, ada yang ditinggalkan orang tuanya, ada yang kanker, maaf, getah benih, ada yang kanker otak mau dioperasi minggu depan istirahat. Wah, pokoknya itu doa 378 doa itu yang dititip di form, belum yang di Instagram. Ini masih dibacain satu-satu, bacain, aminkan. Ada yang tiba-tiba dia, makasih Ustaz, doanya di Allah ijabah, nggak jadi operasinya. Alhamdulillah Ustaz, tiba-tiba bapak saya telepon saya dan minta maaf, macam-macam. Maka jangan sungkan-sungkan untuk minta didoakan. Ya, saya baru pulang umroh, teman-teman semuanya, saya ingin cerita tentang bersyukurnya hidup. Ingat ya, bersyukurnya hidup. Kenapa? Karena sepanjang saya membimbing jamaah, entah berapa ribu jamaah sudah berangkat dan entah sudah berapa kali keberangkatan, baru kali ini saya dapat pelajaran yang sangat mahal dan saya membagi-bagikan. Ada apa Ustaz? Jamaah saya wafat di Madinah. Coba kalau punya suami, punya kekasih hati, punya istri, wafat di Madinah, itu rasanya sedih atau senang? Sedih apa senang? Senang apa sedih? Campur. Kenapa sedih? Ya iyalah, wafat. Siapa yang nggak sedih? Orang wafat. Wafat itu kan kehilangan, nggak akan pernah ketemu lagi di dunia. Tapi senang. Kenapa senang? Karena ada hadis dari Nabi SAW untuk orang ini. Orang ini spesial. Kenapa? Wafatnya hari Jumat di Madinah dan ba'da asar menjelang maghrib. Teman-teman yang disayang Allah, ba'da asar menjelang maghrib hari Jumat itu paling mustajab untuk doa. Wafat di Madinah, apa kata Nabi? Kalau kalian ingin wafat, wafatlah di Madinah, bukan Makkah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Apa kata Nabi? Ketika semua manusia dikumpulkan di yaumil mahsyar, yang pertama kali dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah orang-orang yang wafat di Madinah. Merinding. Hari Jumat, ba'da asar, disolatkan ratusan ribu manusia. Antum disolatkan 40 orang aja. Ada yang berpendapat disolatkan 70 orang saja, dosa ampun diampuni. Makanya kalau ada orang sholat jenazah, kita berlomba untuk sholat. Kenapa? Kasihan. Makanya doa kita apa? Allahumma fir
Lalu ampuni dia ya Allah. Warham, kasihani dia ya Allah. Makanya kita sholatkan. Itu kalau sholat di masjid biasa. Ini sholat di Masjid Nabawi. Satu kali sholat di Masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1000 kali sholat di masjid biasa. Wafat hari Jumat disolatkan ratusan ribu orang. Bayangkan itu. Dan bukan sembarang orang. Itu ulama lagi umroh, itu habaib lagi umroh, semua lagi umroh. Dan dimakamkan di makam baki. Itu gak mudah. Saya ingin bertanya, ini orang siapa? Pantesan kemarin lagi manasik, ada orang tua, rambutnya putih, badannya kurus, meluk saya lama banget. Saya baru ingat-ingat siapa. Ternyata beliau, Allah yarham. Wafatnya indah, Mas. Hari Jumat. Saya selesai sholat Jumat menuju restoran mau makan siang. Jamaah sudah pada kumpul makan gitu ya di restoran. Bismillah, saya sudah doakan semoga yang hadir ini bisa umroh sekeluarga. Amin. Bersama orang-orang tercinta. Amin. Ya Allah, jangan kau wafatkan yang hadir ini ya Allah sebelum mereka pernah haji dan umroh. Saya datang mau makan di Boyolali ambulan. Pokoknya ambulan. Begitu di rame ambulan, kemudian saya lihat ada orang pakai kursi roda didorong, nafasnya sudah gak bisa bernafas. Saya bilang, lah ini Pak Henry. Ini Pak Henry, Masya Allah. Saya langsung deketin, ditolak sama ambulan. Gak boleh Pak, maaf, gak boleh. Langsung masuk ambulan, langsung dibawa ke bawah. Saya tanya sama jamaah saya, ada apa Mas? Kenapa Bapak? Kenapa? Ustaz, beliau tuh kesedek Ustaz. Coba lihat, meninggalnya enak banget, gak nyusahin orang. Mbak pernah lihat ada orang meninggal 3 hari, 10 hari gak mati-mati? Iya. Siapa satu lagi contohnya? Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. Bertahun-tahun Mbak, dibilang mati hidup, dibilang hidup mati. Dia disiksa. Oh udah mati, hidup. Orang masih berdetak jantungnya, matanya masih berfungsi. Mati, hidup. Kayak orang mati. Beliau enggak, cuma sedek. Ba'da sholat Jumat, beliau makan. Beliau bilang sama teman sekamarnya, lupa tadi ngambil kuah. Masya Allah, kita juga sama. Hati-hati nanti habis makan. Bisa lagi makan. Ini antum bisa lagi duduk. Apa katanya? Kok gak ada kuah ya? Ada Pak, tadi gak ngambil. Kata teman sebelahnya. Ya udah, minta kuah dong. Pas diambil kuah, beliau makan. Kesedek. Gak bisa nafas, coba bayangkan gak bisa nafas. Gimana tuh orang gak bisa nafas? Akhirnya apa yang terjadi? Dibawa ke rumah sakit. Jam 2 kami semua kumpul di ruangan keluarganya, di kamar istrinya. Beda dengan kamar suaminya. Ya, beda dengan sampai Masya Allah, jangan sampai bercampur ya. Nanti yang bilang, yang ikhwan maju. Ya, yang akhwat sama dia masih jauh lagi. Kasihan akhwat teman-temannya kan bisa dapat dulu. Yang akhwat boleh geser ke sini. Ini enggak di kasihan. Jangan sampai bercampur ya, nanti konsentrasinya nggak berkajian. Terima kasih teman-teman yang sudah bersilakan kasih tempatnya. Siap semuanya. Kita maju ke depan aja nggak apa-apa, nggak ditunjuk hafalan Quran. Kosong banget. Boleh bisa kosong banget. Baik. Kesedek. Tadi sampai kesedek. Bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kita semua sudah kumpul. Jam berapa? Jam 2 siang waktu. Datang orang rumah sakit ke kamar hotel istri dan mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya itu Masya Allah. Apa maksudnya? Datang ke rumah sakit. Orang datang ke rumah hotel, orang rumah sakit. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Masya Allah, itu istrinya teriak, Papa. Saya Allahu Akbar, Bu. Semuanya teriak, semua nangis. Istri saya memeluk ibunya dan peluk-pelukan semuanya. Masya Allah.
Begitu air matanya pecah, tarik nafas sebentar sebelum istighfar. Awas, sadar istighfar, kita lagi di Madinah. Kita lagi di Madinah. Ibu, saya usia ibu istrinya itu sudah 78 tahun sudah. Ibu senyum. Bagaimana bisa senyum? Senyum ibu. Bapak wafat di Madinah. Al-Munawwarah. Siapa yang wafat di Madinah? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanahnya di makam itu ada tanah makam Nabi, ada jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang wafat di Madinah adalah orang yang mulia. Hari Jumat lagi langsung air matanya kering, nggak nangis lagi, berubah jadi senyuman. Tapi nangis lagi. Makanya campur-campur. Antara mau senang tapi suami hilang, nangis lagi. Dan belum berangkat umroh. Umroh itu di Mekah. Bukan di Madinah. Di Madinah nggak ada umroh. Madinah itu transit kita sholat ibadah untuk sholat di Masjid Nabawi. Mekah baru umroh. Tawaf, Safa Marwah. Maka nangis itu Masya Allah. Sudah jam 2. Akhirnya azan, jam 3 kita sholat. Sudah semuanya tenang, ikhlas. Karena beliau sudah tidak ada. Sempat WA ke keluarga. Ayahanda kita sudah wafat, di WA semua keluarga, di WA. Coba bayangkan kalau dia di WA kita. Dan meninggal dunia, Ustaz Fatih tadi. Sebarin semua, sebarin. Ada yang ngupload sosial media Ustaz Fatih wafat. Sudah? Di sholat asar kita balik ke kamar hotel. Ustaz dapat kabar ternyata perlakuan denyut jantungnya itu berhasil Ustaz. Suami saya masih ada. Hidup lagi. Tapi cuma 15 menit. Untuk apa? Pertanyaannya. Allah memberikan kesempatan kepada lisannya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah 15 menit. Udah dapat lagi WA lagi dari rumah sakit. Udah sempat senang kan? Ya senang antara campur lah. Senang lagi campur lagi. Kenapa? Karena harus ngedit WA di sebar di grup. Coba bayangin gimana perasaannya. Maaf tadi ternyata hidup lagi. Coba. Campur-campur kan? Antara kayak main-main gitu. Antara ini wafat nggak sih? Barusan dari wafat kita udah nangis di Indonesia, tapi ternyata tiba-tiba WA harus di-delete. Kenapa? Enggak lah, hidup kok ternyata. Tapi cuma 15 menit. Begitu 15 menit dari ba'da asar itu dikirim lagi file, dikirim fotonya. Ada di handphone saya kalau mau lihat wajahnya. Senyum. Dan beliau wafat di ba'da Jumat. Seakan-akan dia mau mimik. Hari Jumat, Mbak, itu udah hari terbalik. Tapi beliau nggak mau habis Jumatan. Minta sama Allah, maunya habis asar deh, karena itu VVIP. Nah kayak gitu tuh. Jadi dikasihnya VVIP. Sudah hari Jumat, pada asar menjelang maghrib. Akhirnya paling meninggal dunia. Nangis semua jamaah. Pertanyaannya, siapa beliau ini? Habib bukan, kiai bukan, ustaz bukan, keluarga ulama enggak. Bahkan ini umrah pertamanya. Diajak sama istri nggak mau, diajak sama kakak nggak mau, nanti aja. Diajak sama ponakan yang kaya yang umrohin sekarang ini nggak mau. Diajak sama kakaknya lagi nggak mau. Terakhir ponakannya yang kaya ini yang umrohin 7 orang ini termasuk dia bilang apa? Oh, jangan-jangan ini umroh terakhir. Ayolah om, berangkat. Akhirnya berangkat dan benar ini perjalanannya terakhir. Dan saya belum upload di Instagram, nanti saya akan upload. Ya, saya sedang mencari kata-kata yang tepat untuk buat caption. Kenapa? Saya belum pernah seumur hidup ke makam Baqi. Baru itu saya melihat, Masya Allah, debunya dingin, Mas. Makanya dibilang Jannatul Baqi. Itu debu, itu kan panas. Mekah, Madinah itu panas. Kalau siang itu debunya di badan, ya Allah, dingin. Saya lihat makamnya, Masya Allah, indah banget. Dan di sana beda. Saya baru tahu. Kalau di kita tuh, Mbak, nanti kalau wafat, hati-hati yang ditunjuk Ustaz. Ijabah Allah. Ya kan pasti wafat ya. Nanti kalau wafat, Mbak, kalau akhwat 3 lapis kain kafan. Ya, beli ya, pulang dari sini ke Tanah Abang dekat. Serius, beli. Ya, warnanya putih kayak baju ini. Dan nggak boleh ada bordir-bordir, nggak boleh, polos aja. Nanti beli kain kafan 3 lapis,
Nah itu nanti ditutup kapas di sebelah sini, dimasukkan. Kalau dia makam Indonesia itu, dia dimasukkan ke dalam liang lahat, jadi ada lubang gitu, dimasukkan ke sana, ditutup papan. Kalau yang pernah lihat ayahnya wafat atau siapa yang wafat ya, kalau akhwat biasanya jarang lihat langsung, biasanya anak laki-laki langsung nganterin ke bawah. Oke, itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup papan, nanti di atas tutup papan lagi, baru tanah. Itu Indonesia. Saya baru tahu kalau di Bali ternyata pakai batu bata yang terbuat dari tanah, ditutup jenazahnya dengan, jadi dimasukkan ke dalam lubang, kemudian baru disiram dari atas, tertutup semua, selesai semua. Kamu cari apa? Materi kita. Kamu cari apa? Cari suami, selesai. Cari kaya, selesai. Cari uang, selesai. Cari apa? Apa yang mau kamu cari? Sudah. Siapa orang ini? Selesai pemakaman, langsung saya datang kepada istrinya. Udah mulai tenang, saya tanya, Bu, izin, maaf. Saya pernah dapat cerita langsung bertemu dengan Freddy Budiman, mantan pengedar narkoba kelas dunia, 2,5 juta pil ekstasi, Bapak Ibu. Mas, jadi kalau antum baru nyeludupin ganja, belum sehebat apapun itu masih cemen. Freddy Budiman 2,5 juta pil ekstasi, bayangin, dan ribuan kilogram sabu. Tapi di akhir hidupnya beliau ditembak sebelumnya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan beliau sehari khatam di Quran 3 kali. Itu saya dapat langsung cerita dari sipir penjara. Sebelum wafat, Freddy Budiman mau ketemu saya, memerlukan, ditahan sama polisi. Sekarang saya dapat cerita ini lagi, insya Allah pelajaran terbaik. Saya tanya, ibu mau izin, siapa beliau? Kok hebat banget ya, saya aja iri. Saya aja wafatnya belum tentu gitu. Wafat di Madinah, ya kan? Kecuali teteh akan bisa dapat wafat di Madinah. Gimana? Bunuh diri. Bunuh diri juga belum tentu mati. Ada yang udah curut nggak bisa, kan tetap hidup aja. Iya, udah nonton di YouTube, serem itu. Ada orang kelindes kereta, separuh badannya masih hidup. Tapi jangan dicoba. Nggak pingin nyoba aja, Ustaz, mati nggak sih? Jangan, nggak boleh. Kenapa? Wah, itu dosanya berlapis-lapis dunia, pahalanya hapus semuanya. Jangan coba-coba bunuh diri ya. Punten, ini lagi tren sekarang. Terutama anak-anak umur ya mbak-mbak ini yang belum nikah, coba tinggi jangan malu, dia didoain tuh, benar, umur yang gini serius, yang laki, nah iya benar, umur antum. Kemarin mahasiswa Semarang lompat dari Mall Paragon lantai 4, aku nanti pala duluan, pakai hijab belum, so hari yang sama, jam yang berbeda di Semarang, anak Unesa juga, ikhwan laki-laki bunuh diri di rumah hotel. Sebulan sebelumnya, Minggu 4. Kemarinnya lagi pasangan, pacaran, kayaknya ada masalah, nggak ridho orang tua, di kamar hotel bunuh diri dan meninggalkan pesan kepada orang tua. Awas, hati-hati, ini sakit mental. Ya, bunuh diri itu nggak solusi. Itu justru nambah masalah baru, karena ada kehidupan setelah kehidupan. Kalau kehidupan di sini selesai, iya, mati, udah selesai. Masalahnya ada kehidupan setelah kehidupan, dan justru kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Ini mah mimpi, di sini mah cuma sebentar. Berapa lama sih? Ini bukan kehidupan, ini cuma transit. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah dunia. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Abadi. Cantik abadi di sana. Di sini enggak. Dulu Ustaz pas kali nikah sama dia, kenceng banget. Sekarang kenapa peot? Ya iya, dunia. Dulu Ustaz rambutnya hitam, bagus menikah gitu, kilau. Sekarang memutih. Dunia, Mas. Dulu saya nikahin suami saya, Ustaz, ya Allah, badannya gagah, perutnya kotak-kotak. Sekarang jadi 9 bulan. Dunia.
Dunia nggak ada yang abadi. Kehidupan yang sesungguhnya, catat ingat pesan saya, kehidupan yang sesungguhnya kehidupan setelah kematian. Itu yang sesungguhnya. Makanya kalau kita bela-belain yang di dunia, rugi kita. Kenapa? Justru yang abadi, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Di mana? Setelah alam kematian. Jadi Ustadz, sebenarnya kehidupan itu bukan di sini. Bukan, ini mah dunia transit kayak di bandara. Saya ketemu ibu di Cengkareng, Terminal 3. Saya bilang, "Bu, mau kemana? Kayaknya pernah ketemu deh kajian di 111." "Iya Ustadz, saya mau terbang ke Surabaya." "Lah, pesawat jam berapa?" "Jam 4. "Saya juga ke Surabaya." Lagi di restoran. Kemudian ibu bilang, "Ustadz, jam berapa?" "Jam 2. "Bu, saya duluan ya." Tuh, udah dipanggil sama pesawat. Apa kata ibu? "Ustadz, duluan lah. Saya juga pasti terbang." Sama kan? Dunia ini transit. Ini cuma transit. Ini cuma skor sementara. Ulangi kata-kata saya. Ini cuma skor sementara. Yang soleh jangan senang. Kenapa? Masih belum final. Karena yang menentukan itu akhir. Makanya beruntunglah orang yang akhirnya baik, husnul khotimah. Walaupun dulunya penjahat, wafatnya, jenazahnya di samping Nabi. Siapa dia? Umar bin Khattab. Dulunya rencananya membunuh Nabi. Bukan bully Nabi, bukan bully, mau bunuh, bayangin. Tapi jasadnya sekarang di samping Nabi. Apa pelajarannya? Orang tuh bisa berubah. Kalem aja. Hebat ya, kayak masih skor sementara. Hebat ya, solihah banget ya, Masya Allah. Masya Allah, kayaknya permadani surga. Kayaknya beda dari surga, ratunya kalian diturunkan ke dunia. Kena, masih skor sementara. Banyak loh penghafal Quran matinya murtad. Ya, makanya jangan masa Ustadz saya penuh dosa, masih skor sementara. Ustadz saya banyak pahala, masih skor sementara. Jangan bangga. Semua masih sementara. Makanya saya takut, ya Allah. Takutnya nanti akhirnya nggak seperti ini. Itu takut. Karena yang menentukan itu start atau finish. Jawab semuanya. Yang menentukan itu start atau finish. Nanti kita lomba lari. Tamrin sepanjang Sudirman. Coba lomba lari. Yang menentukan start atau finish? Finish. Start mah boleh aja antum start duluan atau start belakangan. Tapi udah antum lari duluan dah. 2 jam saya kasih poin. Setelah 2 jam antum tiba-tiba jangan kaget ya. Saya sudah sampai patung Sudirman. Yang penting itu finish. Hidup ini juga yang menentukan finishnya. Pertanyaannya finish kita gimana? Makanya saya tanya ke istrinya, kenapa orang ini begini? Apa hebatnya? Ustaz, kami menikah 45 tahun gak punya anak dan suami saya bersabar, Ustaz. 45 tahun mbak, kaliin kalkulator. Coba 45 kali 365 hari. Ambil kalkulatornya, coba saya ingin tahu berapa malam. Berapa malam? Coba. Saya nggak bawa handphone, matematikanya nggak jago. Coba 365, saya ingin tahu kali 45. Kan setahun 365. 16.425 malam. Malam ini nanya ke istri, gimana nak? Gimana sayang? Malam besok nanya lagi, gimana? Ya, setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 45 tahun. Dan istrinya bilang, aku masalah. Aku persilahkan kamu cari yang bisa memberikan anak bagimu. Apa jawabannya? Aku bersabar. Ternyata sabar itulah yang menyebabkan husnul khotimah. Makanya lihat di dalam Quran Allah berfirman, lihat ucapan malaikat ketika pintu gerbang surga dibuka. Apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Apa kata malaikat ketika dibuka pintu gerbang surga yang indah itu, yang luasnya seluas timur dan barat? Bayangkan luasnya.
Ya, jadi jangan takut gak masuk surga. Bismillah ya Allah, ampuni hamba ya Allah, izinkan, karena pintunya besar banget. Gak bisa masuk surga sendirian, Pak. Ustaz, kuncinya ada di saya kok, geboknya saya pegang. Yang lain gak bisa masuk surga kalau gak ada saya. Enak aja. Tahu apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang di surganya Allah karena kesabaranmu di dunia. Jadi masuk surga itu kuncinya ternyata sabar. Dan sabar itu berat apa ringan? Itu sabar. Pak sabar aja nggak sabar. Betul. Ada security kemarin ketangkep maling. Dia security, dia maling, ketangkep. Dia nonton di TV. Namanya Pak Sabar. Ternyata Pak Sabar nggak sabar jadi security. Akhirnya maling, kirain maling. Ternyata Pak security-nya itu jadi maling. Namanya Pak Sabar. Jadi sabar itu 45 tahun. Coba ya, punten ya, nanti yang mau nikah coba nanti nikah. Setahun gak dapet, ayo mulai. Apalagi akuan, wah kepikiran banget, overthinking. Apa kata mertua? Mandul tuh, itu hati. Apa kata teman? Mana lu? Udah 3 tahun nih, aku pengen gendong ponakan. Enak aja dia ngomong, kita nyesek loh. 3 tahun gue belum dapat. Ayo, mau ngangkat anak, tetap aja gak bisa bohong. Kalau suami cuek, gampang. Suami mah cuek, nggak kepikiran. Coba bayangkan 45 tahun nunggu. Dan bukan cuma itu, kata istrinya sambil berlinang air matanya. Suami saya itu Ustaz, dia punya amal rahasia. Apa amalnya? Ternyata dia ini suami istri hidupnya sulit, susah, tapi mereka selalu cukup. Kenapa? Karena istrinya dan suaminya setiap hari hobinya membagikan sedekah orang untuk orang lain. Remeh ya nampaknya ya. Ayo titip dana buat nasi Jumat, kan saya gitu ya. Aku anterin ya ke Masjid Anu. Aku buat yuk, aku nasi goreng, kamu nasi kuning ya, kamu nasi gurih. Iya, berapa terkumpul nih Jumat ini? 100 nasi kan gitu ya. Oke, antar ya, aku ke Masjid Al-Muslimun, aku Al-Mutakin, aku Al-Rahman, aku Al-Muhsinin. Kumpulin semuanya. Itu kerjaannya rutin dan berpuluh-puluh tahun. Ternyata yang mengundang cintanya Allah itu adalah amal kecil tapi rutin, daripada amal besar tapi sekali. Amal yang dicintai Allah sekecil apapun tapi rutin. Duha cuma 2 rakaat tapi tiap hari. Cinta Allah kenapa? Kecil tapi sering. Sedekah subuh cuma 10.000 tapi tiap subuh. Ya, makanya saya nanti kasih box pulang. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa sedekah subuh tiap hari. Ya kan? Setiap habis sholat subuh, kalau akhwat kan di rumah sholatnya, nah ada box tuh di sampingnya. Jadi habis sholat subuh, snack, 10.000 tapi sering. Syukur-syukur 100 juta tapi tiap hari. Yang penting rutin. Paham? Ternyata mereka orang gak punya. Tahu dari mana? Ya memang pekerjaannya pensiunan. Rupanya dia itu dibantu sama keluarganya biaya hidupnya. Nah biaya hidupnya itu katanya sering mereka menahan lapar demi untuk makan orang lain. Itu makanya. Dan saya baru tahu jenazah di Madinah, di Mekah itu kalau antum meninggal di sana itu dimasukin ke freezer dulu. Karena nggak langsung dimakamkan. Bayangin segitu banyak orang dimakamkan gimana? Gimana cara memakamkannya? Tunggu dulu, ditunggu di ruang dingin. Urus dulu suratnya. Kan nggak mudah. Bawa pulang gimana Ustaz ke Indonesia? Siap biayanya. Dan siapa yang mau kalau saya nih wafat, mendingan wafat di sana, mau wafat di Indonesia. Beda tempatnya. Sudah? Urus dulu surat ke Konsulat Jenderal Indonesia di Saudi Arabia. Wow, lama itu ngurusnya. Kalau bisa dipersulit, ngapain di? Tahu aja. Ngurus surat ke Kedubes lagi tembusan. Ngurus surat ke Muassasah yang berangkat umrohnya. Ngurus surat ke DKM Masjid Nabawinya itu wah lama mekanismenya. Makanya saya nambah kagum lagi. Kenapa orang ini Allah yarham wafat cuma 2 hari langsung dimakamkan? Wah 2 hari lama dong Ustaz. Yang lain rata-rata 10-20 hari.
Lama itu, makanya dikulkasin dulu. Antum udah jadi es, baru dibekuin, udah selesai semuanya, baru dimandikan semua, baru dibersihin. Karena surat-suratnya valid. Karena nggak mungkin sembarang nguburin orang, kan bukan kayak nguburin kucing. Kan harus jelas ini jenazah siapa, statusnya bagaimana, meninggalnya kenapa. Detail itu nggak main-main. Manusia, hormat, mulia, ya. Makanya luar biasa. Beliau cuma 2 hari, rata-rata 10-20, ada yang bahkan sebulan belum dimakam-makamkan. Jadi berkumpul semua kebaikan pada orang ini. Kenapa? Wafatnya Jumat, ba'da asar, disolatkan ratusan ribu manusia, dimakamkan di Baqi, cuma 2 hari makamnya langsung selesai. Sementara yang lain butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Apa rahasianya? Ternyata suka mudahkan urusan orang. Jadi benar tuh hadis Nabi. Memang benar hadis Nabi. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Mudahkan Mbak, jangan dipersulit. Ya, nanti kalau ngurus Ustaz TP lama, bilang sama yang Ustaz TP. Yang dilamar tuh, buat yang dilamar, mudahkan, jangan dipersulit. Bahkan sebaik-baik wanita apa? Yang paling murah. Udah Ustaz, aku mah nggak ada emas, enggak, aku nggak minta cincin, aku nggak minta dinar, dirham, enggak, cuma minta hafalan 30 juz. Enggak mau. Kata ikhwannya, mendingan kau bayar aja deh. Daripada harus kau bayar pakai hafalan dan nggak hafal, buru-buru hafal baca aja lah, bisa betah. Ya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang penting itu akhir. Makanya semua itu akhir, penutup itu akhir. Makanya sering kita bilang apa? Akhirnya menikah juga ya. Ya kan? Alhamdulillah ya, akhirnya punya keturunan juga ya. Ada jamaah saya 12 tahun nunggu, ada yang 20 tahun nunggu. Udah sampai berubah, baru punya bayi. Kalau jalan sekarang kalau ketemu, Masya Allah, orang kira Pak kakek sama cucu. Karena baru dapat bayi lama. Ya? Ada yang baru ketemu jodoh 45 tahun. Padahal secara fisik, wah semua orang sepakat. Kalau cantik itu semua orang sepakat, Mbak. Ya ikhwan ya, kalau nggak cantik biasanya semua orang juga sepakat. Ya kan? Tapi ini cantik, belum nikah 48 tahun, ada kurang apa? Keluarga kaya, fisik bagus, cantik, dites semua keluarga bilang subur segala macam, nggak ada masalah apa-apa. Ya itulah makanya tiap orang itu yang penting itu akhir. Makanya akhir itu dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat di akhirnya. Makanya yang kaya jangan sombong, belum tentu akhirnya kaya. Yang miskin jangan sedih, belum tentu di akhirnya miskin. Yang soleh jangan bangga, belum tentu di akhirnya soleh. Yang durjana, mantan narkoba, tato sekujur tubuh, mata juga ditato. Saya kemarin ketemu orangnya tuh, ditato mata, coba pegang matanya semua, coba tato. Itu putihnya itu ditato sama dia. Bayangin, saking badan itu udah habis semua, muka udah ditato semua, jadi bingung dia mau cari tempat lagi, apa lagi gitu. Mata ditato. Tapi Masya Allah sekarang jadi asistennya para habaib. Yang makanya sebenarnya akhirnya makanya kita bilang akhirnya, alhamdulillah akhirnya. Akhir itu menentukan. Maka hadis Nabi, innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhir. Catat ya, ingat nih pesan saya. Makanya jangan bangga-bangga, jangan senang-senang yang hari ini soleh, merasa soleh. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu awal dari soleh. Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz. Ya Allah, saya di mata saya kotor banget, tangan saya ini ya Allah megang yang haram-haram. Uang saya nih Ustaz, saya ambil dari harta milik orang lain, saya banyak dosanya. Lebih baik daripada orang soleh yang sombong. Soleh tapi sombong. Nggak ada yang sesoleh saya. Dalam memang namanya soleh. Ada yang sahabat saya. Iya, memang namanya sahabat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, maka apa yang mau kita cari sih sebenarnya dalam hidup?
Ya, coba teman-teman yang ibu-ibu rasakan. Kalau akhwat, kalau ibu, kalau teteh, kalau mbak, itu istrinya. Pada saat kami dari Madinah selesai berangkat umroh, tawaf, itu nangis. Tapi kering lagi air matanya. Kenapa? Ya nangis, ya Allah suamiku nggak ada. Jamaah yang lain pada pegangan tangan sama suaminya, labbaik Allahumma labbaik, bismillah ya Allahu akbar, berhadapan sama Ka'bah, keliling Ka'bah. Ya nangis, saya perhatikan kan jamaah saya kan sebelah saya, ya Allah sedih banget. Dia teringat wajah suaminya, dia nangis, tapi dia senyum-senyum sendiri. Kenapa? Ya Allah suamiku, kalau engkau masuk surga, yang pertama kali diingat siapa? Istri. Berarti dia juga akan dipanggil, diseret oleh suaminya. Ayo istriku, masuk dalam surga. Ada hadisnya, ada ayatnya di dalam Quran. Di Quran surat Az-Zukhruf ayat 70. Allah katakan apa? Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu kami bahagiakan. Masya Allah. Yang entertain bukan ibu, yang entertain bukan presiden, yang entertain Allah langsung. Makanya dia tuh nangis, sebentar senyum, sebentar nangis lagi, manusiawi. Duduk di depan Ka'bah, saya perhatiin, gitu. Ya Allah, saya kerasa gitu, kalau itu sih kita gitu. Sudah, lebih terasa lagi pas mendarat pulang. Suamiku mana? Tapi ingat lagi, udah di Madinah. Berarti kalau mau ziarah harus Madinah lagi. Masya Allah, bayangkan jauh miskin. Mereka terpisah jasad, tapi hatinya bersama. Lebih baik daripada jasadnya bersama, tapi hatinya nggak bersama. Serumah tapi nggak sejiwa. Tidur bareng, tapi hatinya beda. Makan bareng, tapi nggak bareng. Itu namanya serumah tapi tak sejiwa. Buat apa? Boleh visi kita jauh, tapi hati kita dekat. Dia udah wafat Ustaz, tapi Masya Allah, aku ingat banget, aku selalu kenang dan seakan-akan dia ada di sampingku. Lebih dekat dibandingkan punya suami di sebelah, tapi kamu lagi ngapain? Hehehe, sama orang lain. Ya istrinya juga, kamu udah bobo belum sama cowok lain? Coba bayangkan. Itu namanya serumah nggak sejiwa, karena isinya penyakit jiwa, mental. Hati-hati ya Mbak, saya ingatin ya, hati-hati. Sekarang lagi berlihat. Itu WA saya kalau bisa ngeluarin air mata, itu isinya air mata semua. Saya bilang, ini rumah tangga apa rumah duka? Paham maksudnya? Kalau rumah tangga Mbak tahu, rumah tangga itu membuat istri yang gak pintar jadi pintar, suami yang pemalas jadi rajin. Itu namanya rumah tangga, makanya disebut rumah tangga. Kalau air mata namanya rumah tangga. Tiap hari nangis. Ya, dindingnya ada Indomie. Kok bisa Ustaz dindingnya ada Indomie? Ya iya, mungkin gak bisa rapat pagi ngamuk, lempar Indomie yang di dinding. Saya juga bingung kenapa Indomie ada di dinding Pak. Saya main ke rumahnya, Ustaz, Masya Allah ini Indomie, yang sebelah sana kopi. Ada lagi. Allahu Akbar. Ada yang Masya Allah Ustaz, doakan saya lihat tangannya gini di foto. Ustaz lihat tangan kan begini ya, kalau jatuh kan ya harus jatuh kan. Tangan yang satu jatuh, patah, dipelintir sama suami, patah. Makanya saya ingetin nih buat laki-laki ya, punten ya, antum laki-laki, saya laki-laki. Kita laki-laki, hilang kelaki-lakian kita kalau berantem sama perempuan. Antum berantem sama perempuan, langsung laki-laki itu hilang udah, tercabut. Antum bukan laki-laki. Makanya pernah ya, seorang polisi pernah dia marah ke ibu-ibu karena ibu-ibu dia belok kanan, saya kiri. Itu polisi dapat 2 kali kenaikan pangkat. Kenapa? Karena ibu-ibu ini marah, ibu-ibu ini nampar polisinya, ditarik bajunya, si polisi diem. Kenapa? Karena dia tuh ini perempuan. Kalau laki-laki mah gampang Mas, tinggal balas contoh saja selesai. Pukul aja, patah-patahin tangannya, selesai. Ini perempuan, dia diem aja. Langsung pemimpinnya bilang, saya naikkan pangkat. Kenapa? Laki-laki gak sejati Mas kalau mukul perempuan. Ya, saya ingatin sama antum, saya mau udah capek liatin jamaah. Ada yang dipukul, ditonjok sampai putihnya ini jadi merah.
Ada yang Masya Allah, ada yang gak dinafkahi 5 tahun lamanya. Apa yang antum cari apa? Antum dulu nikahin dia, udah dinikahin, gak suka, pulangin. Ada walinya, jangan dipukul. Dia bukan samsak. Ente pukul-pukul, Iwan. Dia bukan samsak, dia tulang rusuk yang bengkok. Dan dia dekat dengan hatimu untuk dicintai. Dia dekat jantungmu, dia sumber kehidupan. Dan dia di bawah tanganmu untuk dilindungi. Bukan kamu pukulin, Iwan. Dan dia bukan tulang kaki. Mereka ini bukan tulang kaki yang antum bisa injek-injek sesuka hati. Dan dia bukan tulang kepala yang mau menang sendiri. Dia tulang rusuk yang bengkok. Apa kata Nabi? Sabar-sabar dengan wanita. Kalau kamu karas, dia patah. Kalau kamu biarkan, dia tetap bengkok. Jadi gimana? Ya pelan-pelan, nanti patah sendiri. Paham? Saya nasihat ini para ikhwan, jangan, gak boleh. Gak boleh. Oh, saya paling benci banget lihat laki-laki mukul perempuan. Pernah ada jamaah kayak gitu, saking emosi saya bilang, salam sama suami, saya tantang di lapangan. Dia pakai pisau, saya pakai pisau. Saya anak Medan. Medan kalau udah kambuh Medannya gila, Mas. Ya, saya bilang, saya sampaikan salam sama suami, saya tantang di lapangan. Kenapa? Tangan istri dipatahin, ditonjok, pintu sampai jebol. Saya bilang, hebat bener ya tangannya. Saya ingin ngerasain tangannya, Pak. Apa yang antum cari? Antum mukulin istri, terus selesai masalahnya. Dan ingat, ikhwan, kalau antum yang sudah nikah, antum mukul istri, antum kira masalahnya selesai. Justru istri itu gak akan taat sama antum. Kenapa? Karena ketaatan itu gak dengan emosi. Nah, nggak selesai. Ini masalah ribet, tahu? Udah dapat kabar perceraian tingkat 300%. Ya, jangan kaget ya nanti kalau ke pengadilan agama, ini kok rame banget ya? Kok rame banget? Ternyata apa? Bukan antri PLT. Itu ngantri bukan. Makanya sekarang akhirnya banyak yang nggak ikut kajian, nggak ngerti keutamaan menikah, nggak ngerti dahsyatnya pahala menjadi istri, nggak ngerti pahala dahsyat jadi suami. Makanya akhirnya apa? Mendingan gua nggak, kan salah. Terus nggak nikah, terus lo gimana? Ya udah nggak, buat apa? Kalau nikah tapi nggak bahagia. Oke? Akhirnya apa? Iya, akhirnya sama kayak orang Jepang. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, makasih doanya, makasih dukungannya. Kita lagi bangun masjid di Jepang, di Yokohama. Alhamdulillah tanahnya sudah lunas. Ya, kemarin ikut di Instagram, Ustaz nitip wakaf, alhamdulillah saya laporkan tanahnya sudah lunas. Tanahnya harganya 8 miliar. Nah, kita lagi bangun masjidnya 3 lantai. Ustaz bangun masjid jauh-jauh ke Jepang. Mas, Indonesia udah 1,2 juta masjid. Bukan masjidnya yang salah, ente yang gak ke masjid. Kita salahin saya, Ustaz bangun masjid jauh-jauh ke Jepang. Ente ada masjid gak pernah ditempatin. Subuh cuma 2 soft. Imamnya yang azannya, imamnya yang qomatnya, yang makmumnya, imamnya yang masbuk. Imamnya gak sendirian dia. Jangan salahkan saya bangun masjid di Jepang. Oh, di Jepang itu Masya Allah, setiap hari orang masuk Islam. Lihat video-video saya tuh, lihat Instagram video saya. Tiap hari orang masuk Islam, tapi nggak punya masjid. Mereka nggak punya masjid, kangen ke masjid. Antum tiap gang ada masjid, kagak pernah ke masjid. Ya Masya Allah, ada jamaah saya tuh ngangkat barbel mbak, 350 kilo, kuat. Bayangin, juara internasional, otot badannya. Kakinya itu bisa dorong 400 kilo. Hebat. 50 meter dong masjid depan rumah, kagak pernah. Berarti masjid itu bukan urusan otot. Masjid itu bukan urusan kuat. Masjid itu urusan niat. Sama kayak umroh. Berapa banyak orang kaya gak pernah umroh, mobil baru tuh, handphone baru 15 Pro Max 30 juta loh, bayangin. Umroh 30 juta. Apa susahnya jual Pro Max nya ganti dengan umroh? Bisa. Tapi itulah bukan soal kuat, soal niat. Ya, jadi apa yang kita cari? Nikah. Apa yang kita cari? Punya anak. Dulu pingin punya anak. Sekarang udah punya anak. Ya, anaknya dikasih nonton YouTube dan gak berisik. Pernah lihat orang tua? Iya kan, kenapa? Karena anak berisik, rewel. Mama, kapan pulang? Mama, diajak ke pengajian kan? Mama, ya iyalah pengajian kayak gini kan bukan dunia dia. Ente yang salah, kenapa dibawa ke sini?
Ya maksudnya supaya dekat sama Ustadz. Nggak gitu caranya, Babang. Bukan sekarang nanti kita buat pengajian anak-anak. Kalau sekarang kan bisa tenang semuanya. Coba kalau ada anak-anak kan repot. Sayanya juga nggak konsen, ibunya juga, mama aku mau pulang. Memang bukan dunia dia. Muter-muter dia di situ. Akhirnya apa? Dikasih ibunya supaya dapat kan? Kasih tablet kan? Emang tablet itu, tablet penenang. Penenang terbuat dari tablet. Kasih tablet, diem dia. Akhirnya itu yang jadi temannya. Ditarik, ngamuk. Tuh kemarin anak di Sumba bunuh ibunya gara-gara ditarik handphonenya. Handphone ditarik, ibu yang ditusuk. Allahu Akbar. Anak zaman sekarang yang sudah punya anak, tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Tinggi-tinggi yang punya anak, alhamdulillah yang punya anak. Ya, yang anaknya 4. Masya Allah udah 4, alhamdulillah. Yang anaknya 5. Oh, makin jarang. Nggak ada tuh. Ada, oke, 5. Nggak ada, 4. Oke, 3. Makin banyak. 2. Oh, berhasil KB ya. 1. Aduh, ini Mahmud Abbas ya. Mama muda anak baru 1. Masya Allah. Dulu pingin punya anak. Apa yang dicari dari anak coba? Udah punya anak, ditelantarin, dititipin ke daycare. Astagfirullahaladzim. Dulu pingin punya anak sampai bayi tabung miliaran loh. Apa yang terjadi? Punya anak, titip bayi tabung. Apa kata saya? Siap-siap Pak, nanti udah tua dititipin ke panti jompo. Jangan suka nitip-nitip. Anak itu anugerah. Anak itu adalah anugerah. Dia yang akan buka pintu surga. Kita cari apa sih dari anak? Makanya yang kita lakukan semua ini, yang kita cari itu adalah ridhonya Allah. Maka kalau Allah yang kita cari, hidup kita tenang. Hidup tenang. Ada anak happy, nggak punya anak tenang. Orang nikah, kita nggak demam tuh. Kan ada ya, orang nikah, kita masuk rumah sakit. Overthinking. Kenapa dia udah nikah, kenapa aku belum? Naik asam lambungnya. Astagfirullah. Apa urusannya? Coba ada kan? Ada. Asam lambungnya naik, kenapa? Temen gue nikah, aku belum. Oh, orang jatahnya beda-beda, rezekinya beda-beda, tapi itulah hidup. Nyari apa sih? Dulu sampai kayak gitu, udah nikah, ternyata apa? Ya elah, masuk juga rumah sakit. Kenapa? Ya Allah, stres. Kenapa? Suami gak pernah pulang. Begitulah kalau hidup yang dicari bukan Allah. Capek. Ada anak bahagia, tidak punya anak bahagia. Teman nikah bahagia, bahkan aku Ustaz jadi panitianya, bahagia dia. Kalaupun tiba masanya aku menikah, aku pun bahagia. Apapun membuat aku bahagia. Kenapa? Yang aku harap hanya wajahnya Allah, bukan wajah manusia. Gak penting puji-puji manusia. Lama banget sih lu nikah, lama banget sih lu punya anak. Gak penting. Yang penting itu Allah ridho, enggak, itu aja. Buat apa teman-teman semuanya ternyata punya rumah, punya istri, justru menjauhkan kita dari Allah. Dulu naik motor suami Mbak, rajin ke masjid dulu. Oh, Masya Allah, setengah jam sebelum azan udah ke masjid dengan motornya yang jelek itu. Sekarang dapat rezeki, mobil baru, gak pernah ke masjid. Apa yang dicari? Antum kok aneh ya? Mestinya kalau punya mobil justru tidur di masjid. Iya nggak? Tanda terima kasih. Mbak saya kasih uang 100.000. Bilang apa? Terima kasih. Saya bilang maaf Mbak, salah kasih, harusnya $100. Mbak bilang apa? Makasih Ustaz. 100.000 kali 15.000 berapa? 1.500.000. Ya kan? Saya bilang oke Mbak, itu bukan 100 sebenarnya. Tadi ya kelipet, mau ngasih cek sebenarnya 100 miliar. Apa iya ngomong terima kasih? Mungkin kita akan teriak jika perlu. Kaki dia akan kita cium. Sujud, makasih banget. Betul? Pertanyaan saya, Allah ngasih berapa sama kita? Unlimited. Bilang apa sama Allah? Terima kasih. Iya, buktinya apa? Sholat aja kesiangan subuhnya. Subuh aja dubuh. Tahu dubuh? Duha plus subuh.
Alhamdulillah enggak Ustaz, suami saya itu sholatnya on time Ustaz, awal waktu. Wih keren. Iya awal waktu zuhurnya tapi awal waktu asar. Asarnya awal waktu maghrib. Istighfar kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, apa sih yang mau kita cari di dunia ini? Cuma segitu cerita hidup. Ya, ternyata hidup ini kayak mimpi. Iya ya, kayak mimpi. Dan satu lagi cerita yang belum saya ceritakan dari Allah yarham, semoga Allah memuliakan beliau. 2 malam kami di Madinah, malam ketiga beliau jatuh dari kasurnya, kayaknya tidur itu ngelit dulu. Begitu jatuh, beliau bangun, teman sekamarnya cerita, beliau ngambil tas Ustaz. Tas itu tas umroh, diambil dia keluar. Jam 2 malam, teman dia bilang, Pak, Om mau kemana? Mau pulang. Tuh. Pulang kemana? Masih di Madinah. Hah? Langsung dia duduk lagi kayak orang pulang. Ya namanya orang ego ya. Oh iya, taruh langsung tidur lagi. Benar mau pulang. Ya, siap-siap ya. Jadi kalau kita udah ketemu teman, ada kata-kata yang agak aneh. Atau nggak pernah sholat jadi rajin sholat gitu ya. Nggak pernah sedekah jadi rajin sedekah. Ya coba amatin tuh, itu udah ciri-ciri. Ya, nggak gitu. Saya masya Allah ya 2 minggu sebelum wafat saya kan isi bareng sama Uje. Uje itu teman dekat saya. Bareng. Uje itu sebelum ngisi pengajian dia bilang, Ustaz, PowerPoint-nya keren banget. Biasanya saya ngisi kajian selalu pakai PowerPoint. Hari ini saya nggak pakai PowerPoint. Boleh saya copy nggak? Boleh. Ada flash disk nggak tuh? Ada. Dia copy sendiri dari laptop saya. Silakan. Dia di belakang saya mencet-mencet buku. Apa kata saya? Ini filenya banyak loh. Saya sambil lihat ke belakang. Mau copy gimana? Banyak begitu. Tuh lihat video, ada PPT, ada macam-macam. Gimana ya? Aduh, pada asar ngisi lagi kajian. Ya udah. Saya bilang apa? Ntar saya ngantar ke rumah aja deh. Uje bilang apa? Almarhum. Kapan? Saya bilang Jumat. Dah Jumat saya antar. Apa kata dia? Jumat. Iya Jumat. Kenapa Jumat? Jumat. Tuh. Antum kenapa sih Jumat? Emang sempat. Saya nggak ngerti kata emang sempat itu. Dia bilang karena emang sempat karena memang kami sibuk. Sibuk, jadwal susah. Emang sempat. Saya nangkapnya apa? Emang sempat karena sama-sama sibuk. Oh, ya sempat. Jumat kan nggak ada jadwal. Udah kami ke rumah nanti. Oke Ustaz siap. Udah di depan pintu. Balik lagi. Kan ke rumah hari Jumat. Iya Jumat, antum kenapa sih? Ya oke deh, yuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pergi aja. Benar malam Jumat kecelakaan. Jumatnya pulang. Dan kan saya baru ngerti kata emang sempat. Hati-hati teman-teman semuanya. Ajal bisa datang lagi makan. Ada yang di lift. Hati-hati yang pakai lift. Serius. Masih ingat Nestle? Yang kasih matupang? Kejadian kan? Ada yang kerja di Nestle kasih matupang, pasti masih ingat kejadian. Karena saya ngisi kajian di sana. Liftnya lepas. Liftnya lepas dari lantai 4. Yang wafat seorang ahwat belum menikah. Hati-hati belum menikah. Udah belum menikah. Ya? Wafat belum menikah. Dan yang sedihnya bapaknya baru wakaf di masjid komplek rumah. Bapaknya beli mobil ambulan, diwakafkan ke masjid, masih berplastik, baru pisan. Sudah diwakafkan, diserahkannya habis subuh, sorenya dipakai anaknya. Siapa yang sangka? Gak ada yang tahu. Makanya saya bilang ajal itu bisa datang dimanapun. Jangan pernah merasa tenang. Ya, iya di lift. Liftnya putus. Kan jatuh lift. Lift itu kan kalau jatuh ngebanting. Ya, kita coba lihat nanti pasti turun dari tangga. Yang di tangga juga ada yang wafat. Mau lari kemana? Lewat mana? Hah? Nggak mau ke Gaza, nanti Gaza mati lah. Kemarin saya ketemu Husein Gaza. Di depan dia rudal jatuh, bom, nggak mati. Kalau belum ajal mah nggak mati. Tapi kalau sudah datang, Mbak mau lari kemana? Nggak bisa.
Bisa. Lihat nih, hati-hati ya. Nih saya kasih tahu rahasia ajal nih, biar ambil tisu. Ada yang punya tisu? Pinjam tisu satu ya. Ini ajal nih, biar saya kasih tahu ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini ajal, ini teman-teman. Hari ini pulang pengajian di mana? Oke, ya pulang kan? Sholat asar. Pulang, ya pulang. Ada yang malas aku pulang, kenapa? Rese orang tua. Ya, saya perhatikan ya. Dia bilang apa? Rese orang tua. Oke, terus kemana? Gue pengen ke bahasa Indonesia. Sudah, oke. Ternyata takdir Allah. Jam 16.10 dia masuk bahasa Indonesia. Oke. Takdirnya datang. Nah, ini yang rahasianya yang di sini. Kaki melangkah pilihan. Begitu kemudian dia masuk bahasa Indonesia, ternyata ada lift copot dan dia masuk di lift itu 16.10. Ajalnya datang, maka wafatnya di sini. Oh, jadi Ustadz, wafat itu rahasia Allah, ajal itu jatuh di mana kita nggak tahu. Iya. Tapi kemana kita kaki melangkah? Pilihan kita. Ada pengajian ya sama Safati? Iya. Iwan dia jam berapa? Jam 9. Berangkat ternyata Mbak itu jam 11. Maaf, ini jam berapa sekarang? Berapa? 14.24. Nah, 14.30 itu ajalnya. Berarti wafatnya di mana? Di kajian. Kenapa wafat di kajian? Karena sering datang kajian. Makanya orang akan diwafatkan sesuai kebiasaan. Yang ngangkat barbel. Wafatnya apa ya? Ngangkat barbel, pecah sininya, patah koraknya, langsung meninggal di tempat. Kenapa? Karena rajin ngangkat barbel, wafatnya barbel. Yang kemarin di Kanjuruhan, yang lagi main bola, nonton bola, wafatnya lagi nonton bola. Yang rajin belanja, yang rajin shopping, wafatnya sesuai kebiasaan. Iya, awas tuh ketimpa tas, mati. Kenapa? Dari tadi mau cari tas, koleksi tas, nggak habis-habis tas. Padahal yang dipakai cuma satu, tapi koleksinya satu. Buat apa? Nyari apa? Maka teman-teman semuanya, ajal datang itu rahasia. Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Makanya ketika antum minta, Ustaz jangan lupa ya Ustaz. Panitia bilang, Ustaz jangan lupa ya Ahad jam sekian. Iya siap. Kenapa? Saya berangkat. Pulang dari sini saya langsung pulang lagi, kan ada acara lagi. Saya nggak tahu. Ternyata ini jam 15 sekian ini wafat, panggil ya sudah. Berarti apa? Wafat sedang kajian. Yang kita tahu jamnya nggak tahu, tapi kaki melangkah kan tahu. Kita pilih maksiat. Begitu maksiat, ajalnya datang. Awas loh, nanti putus jantungnya saya tanya sama pihak hotel. Itu gara-gara Ustadz wafat jantungan soalnya. Itu kemarin sahabat saya hari pagi istrinya saya datangin, Masya Allah Ustadz, lihat Ustadz 631 foto suami saya di Bintaro. Fotoan masih seger. Ini teman yang kirim nih 641 masih foto di depan Pizza Hut Bintaro Discovery. Iya, 647 lari jatuh meninggal. Gak ada yang tahu, Pak. Makanya ajal itu gak tahu. Bisa di kamar, bisa di kamar mandi. Kemarin jamaah ada yang cerita digedor-gedor ke Mbak, airnya hidup. Yuk, Mbak, kok gak ditendang kamar mandi? Udah wafat dari tadi, duduk wafat di kamar mandi. Yang ngeri itu bukan mati teman-teman semuanya. Yang ngeri itu kehidupan setelah mati. Ya, maka mau cari apa? Carilah itu. Dalam hidup yang sebentar ini tidak ada yang kita cari kecuali ridhonya Allah. Yang penting Allah. Nggak peduli manusia ridho, kita nggak peduli. Manusia benci, nggak peduli. Yang penting Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan, saya buka waktu untuk bertanya. Ikhwan boleh, akhwat juga boleh. Walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Alhamdulillah.
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh dipersiapkan pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya ingin tadi beberapa fakta dari Ustadz Fatih saya tangkap gitu kan. Saya tangkap beberapa faktanya. Itu ada perceraian bapak-bapak ibu-ibu, terus kemudian ada yang bunuh diri, kemudian ada yang membuang anaknya, kemudian ada yang terkena HIV. Ternyata banyak sekali fakta di sekitaran kita, dan itu menjadi permasalahan yang ada di tengah-tengah kita. Kemudian gimana sih, ada nggak solusinya untuk fakta-fakta tersebut, untuk permasalahan-permasalahan tersebut? Maka kami di Cinta Quran Foundation membuat satu event akhir tahun, dan ini event terbesar kami di akhir tahun adalah tentang Quran, yang menjadi solusi untuk setiap permasalahan kita. Dan insya Allah akan dihadiri oleh guru-guru terbaik kita. Ada Aagim, Ustadz Abdullah Gimnastiar, kemudian ada Bahtiar Nasir, kemudian ada Ustadz Umar Mita, tentu juga ada Ustadz Fatih Karim, dan Ustadz Profesor Fahmi Amhad. Insya Allah mereka akan membersamai kita dalam sebuah event besar namanya Amazing Quran, The Heritage of Quran. Kapan acaranya? Insya Allah kita akan mengadakan event ini tanggal 10 Desember 2023. Di mana? Di Menara 165, di Ballroom 165 ISQ. Dan insya Allah kegiatan ini akan berlangsung selama 1 hari full, dari jam 8 sampai jam 16. Makanya buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin daftar, kami persilahkan. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah tentang keluarga, kemudian tentang lifestyle, gaya hidup, juga tentang mental health. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya permasalahan-permasalahan seperti tadi fakta yang di depan disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim, maka sama-sama yuk saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk hadir di event kita Amazing Quran, The Heritage of Quran, bersama guru-guru terbaik kita. Event terbesar, dan insya Allah ini isinya daging semua, makanya jangan sampai kelewatan. Dan info ternyata tiketnya sudah hampir habis, bahkan 30% itu sisanya hanya terbatas untuk 1.300 peserta. Makanya jangan sampai ketinggalan, yuk ikut datang bersama guru-guru terbaik kita. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita, menghantarkan lebih banyak kebaikan untuk Indonesia yang lebih berkah. Nah, terus selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dari bapak-bapak atau ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan hal yang menurut saya sangat penting untuk ditanyakan, dan apabila dari teman-teman nanti mungkin saya bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mendapatkan ridho Allah, dan pada saat ini di akhir zaman seperti itu ya Ustadz, dan saya sendiri merasakan naik turun iman yang sangat terlihat sangat naik turun seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa tetap istiqomah, kemudian bagaimana caranya supaya iman itu tetap stabil seperti itu Ustadz. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, dari saya sendiri, saya sedang mengusahakan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa umroh seperti itu Ustadz. Tapi untuk saat ini masih dalam proses pengupayaan seperti itu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat atau bagaimana upaya dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengetuk pintu langit dari Allah supaya saya bisa diberikan kesempatan untuk umroh. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang ikhwannya ada? Ada yang ingin bertanya? Satu aja dulu. Baik, silakan Ustaz. Satu aja dulu.
Ya, pertanyaannya bagus ya, Ustadz. Yang pertama, ini sekarang akhir zaman ngeri banget ya, banyak hancur, kerusakan di mana-mana, banyak hal-hal yang di luar nalar, banyak kejadian-kejadian yang mencengangkan, memalukan ya, ada di depan mata kita. Hati-hati teman-teman semuanya, memang sekarang mengerikan banget. Apa kata Nabi? Di akhir zaman itu orang itu paginya masih beriman, sorenya udah mati. Ngeri banget. Kita doakan hari ini ada saudara kita yang wafat, dipukuli, ditendangi, bahkan dibunuh oleh sekelompok orang yang ada di daerah Manado, sedang aksi Palestina. Tapi Ustaz, kalau dikaji-kaji itu kan memang ajalnya. Iya, itu ajalnya, dan dia wafat sedang memperjuangkan Al-Aqsa. Tapi yang mengerikan, yang biadab adalah yang membantainya itu dipukuli, ditusuk, luar biasa. Ya. Nah, jadi makanya nggak masuk nalar. Ya. Ngeri, kondisi-kondisi sekarang tuh ngeri. Ya, ini tadi saya barusan buka WA, saya sedang WA di jamaah. Ya, yang sudah nikah awas ya, hati-hati. Pergaulnya hati-hati. Ini suami istri. Tuh saya tulis sampai sedih banget. Anaknya 3, normal. Rumah tangga baik-baik aja, gak ada masalah. Gak pernah pakai password handphone. Istri cerita. Ya, tadi malam udah telepon di WA lagi karena drop banget istri. Ini mau dirawat di rumah sakit. Malam itu saya buka handphone suami saya kaget, ada yang ucapin sayang. Wah, hancur banget. Begitu dibuka saya lihat gambar ingin tahu, karena kan gak pernah, banyak 12 tahun nikah gak pernah buka handphone suami. Kenapa? Pas, gak ada masalah apa. Begitu dibuka, lihat fotonya, cowok sayangnya. Sakit jiwa. Makanya saya bilang sekarang itu Mbak, ada di akhir zaman, ngeri-ngeri beritanya. Saya Allahu Akbar, ini gimana? Zaman dulu Mbak, yang namanya selingkuh perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, normal dalam tanda kutip. Gimana nggak istrinya hancur? Itu lihat fotonya, ya Allah. Saya nggak tahu nih si laki-lakinya yang jadi perempuannya atau yang sana yang jadi perempuan. Dan saya nggak tahu kalau ini mati, laki-laki ini mati, ini disolatkan Allahumma firlahu, apa Allahumma firlaha, apa Allahumma firlahu, ya karena kan anak kelaminnya nggak jelas. Saya bingung, Mbak, nama Mbak siapa? Mbak Dewi binti. Nah, jelas ya, binti. Mbak meninggal, posisi saya itu jadi imam. Saya itu ada di daerah dekat kepala ini jenazahnya Mbak. Saya itu di tengah. Halo, Mbak. Dan doa saya jelas, Allahumma firlah. Kalau laki-laki agak ke kepala, Allahumma firlah warhamhu. Kalau bencok, bilang saya, Ustaz tolong sholatkan laki-laki perempuan. Itu dia Ustaz. Loh, kok itu dia? Dia katanya laki-laki tapi dia berubah jadi perempuan. Atau perempuan jadi laki-laki. Firlahu firlaha, firlahu hahaha, firlahu hahaha. Ya kan jelas ini. Nanti di nisannya ditulis apa? Binti, binti, nggak jelas, atau bintitan, nggak jelas. Makanya dalam laki-laki itu jelas tuh toilet laki-laki perempuan. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang, Mas. Ya Allah, ampun dah, itu pacarnya cowok, Mbak. Tapi Ustaz, aku kali ini mau ke rumah sakit periksa darah. Kenapa? Sekarang lagi rame cacar monyet. Awas hati-hati, lagi rame. Cacar monyet dari mana nularnya? Awas Mas. Cacar monyet lagi rame, dia cacar. Tapi berubah jadi monyet. Bukan. Cacar monyet itu penyakit karena hubungan sesama jenis. Dapatnya dari mana? Coba aja searching Google, itu dari hubungan sesama jenis. Itu baru di dunianya ya Allah kasih kayak gitu. Coba hancur gimana perasaan istri. Makanya saya bilang pertanyaan Mbak bagus. Kenapa? Ini lagi rame yang aneh-aneh berita. Dan lebih sakit hatinya lagi, maaf ya, punten kita orang dewasa semua di sini.
Saya cerita, nonem nggak boleh disebut namanya, cukup kasusnya saya. Jangan kepo, Ustaz boleh tahu siapa? Biasa perempuan tuh. Ya, kalau saya kasih tuh nama, itu gibah. Tapi kalau saya kasih kasus, sudah jelas siapa. Sudah, maka yang lebih ngeri adalah begitu saya searching ke bawah, searching ke atas, ternyata suaminya pernah kirim foto kelaminnya sendiri. Dia share ke pacar cowoknya. Sakit jiwa. Apa koleksi? Gantungan kunci, bro. Kita tuh masuk toilet, ada yang masuk pintu gak kekunci aja. Wih gila lo, mau semalu. Malu lo. Ini ditunjuk cekrek nih loh. Astagfirullah, sebelum sakit jiwa. Makanya hati-hati ya, sekarang itu banyak orang yang fisiknya sehat. Makanya mental. Nanti materi ini dibawakan oleh Agim. Bagaimana Quran mengatasi sakit jiwa. Sekarang bagaimana sakit jiwa. Tiap hari dilihat di feednya, joget-joget sendiri, ngomong sendiri, makan sendiri, sakit jiwa. Ingat gak zaman dulu, kalau kita ngomong sendiri di kamera gimana? Sakit. Dan itu sekarang banyak. Sakit jiwa. Kurang cantik, difilterin. Kurang tua, berubah jadi tua. Apa sih jadi apa gitu? Kurang muda, dibeningin. Janjian ketemu sama saya, begitu ketemu Ustaz saya di sebelah kanan Ustaz, yang mana mbak? Allahu Akbar, nah apa beda? Saya ketipu, iya Ustaz itu kan filter. Astagfirullah, jahatnya filter mbak. Saya kaget pas ketemu, astagfirullah. Oh iya mbak, ada yang bisa dibantu? Iya Ustaz. Astagfirullah. Orang tiap zaman sekarang itu kan ketemu perempuan, asli perempuan. Kalau ketemu pas, yang kemarin nikah, cerai kan langsung, baru 1 malam. Ternyata pas berhubungan, istriku laki-laki. Astagfirullah. Pas malam pertama istrinya laki-laki, mas ada belalainya mas. Kaget nggak? Cerai langsung. Lebih gila lagi, makanya pernah akhir zaman mbak kemarin nikah. Begitu nikah, tahu baru sebulan, baru nikah sebulan apa seminggu, baru tahu gaji suami 3 juta, cerai dong. Gaji suami 3 juta cerai, lu mau berapa? 3 miliar? Lu sehat? 3 juta mah hebat pak, saya dulu 600.000 rumah di Bogor, kerja ke Jakarta, naik kereta api kandang kambing, tau? Pernah lihat kandang kambing? Pernah naik kereta api kandang kambing? Nggak ada pintunya, nggak ada listriknya, nggak ada AC-nya, gelap gitu. Itu tiap hari saya nanya, 2.000 perak itu mbak. 600.000 gaji saya kerja pertama di Jakarta. Ujel-ujelan, bau udah pasti. Saya di tas tuh bawa baju. Sampai kantor mandi lagi, ganti baju lagi, bau, masya Allah, bau kambing lah. Ampun itu kalau udah pulang ke rumah, baunya masya Allah. Langsung mandi-mandi, bau banget. Iya, tapi nggak kami 2.000, 600.000 coba. Terima gaji sama istri, diginiin uang. Kasih bi, 600.000, 3 juta dicerai. Sakit jiwa. Makanya saya bilang nih tantangan kita sekarang gede. Mbak, Bu, dulu kita mau selingkuh, handphonenya 3310 Nokia. Main gamenya pakai apa? Ular sama Tetris. Ya ilah, maksiat mudah, kebaikan juga lebih mudah. Tinggal dipilih tuh handphone mau dipakai apa. Pakai tuh handphone buat kebaikan. Kenapa? Kalau dipakai jadi keburukan, jadi dosa jariah. Tahu dosa jariah? Mbak udah wafat, ibu udah wafat, tapi dosanya ngalir terus. Kan serem. Yang enak itu orang yang sudah meninggal, pahalanya ngalir terus. Udah nggak sholat, iya, tapi pahala sholatnya dapat. Kenapa? Karena kan wakaf masjid. Udah nggak baca Quran, iya udah mayat. Tapi kok dapat pahala dapat baca Quran? Iya kan kemarin wakaf Quran sama Ustaz Fatih buat orang Jepang. Siapa yang mau nitipnya nanti di belakang? Panitia tolong disiapkan ya. 300.000 wakaf Quran untuk orang di Jepang. Di Jepang sekarang orang baca Quran masuk Islam. Nggak tahu kenapa. Serius Ustaz, lihat video-video saya di Instagram, lihat di Instagram. Masuk baca Quran, terus banget ajarannya, syahadat, gitu, semudah itu. Sekarang mereka nggak punya masjid. Dan Qurannya bukan Quran
huruf ya, bukan Quran mushaf. Kenapa? Karena orang kafir suka baca, orang Jepang tuh suka baca hobinya. Takutnya kalau Quran dibaca ke toilet, itu nggak bisa. Lagi duduk di toilet baca Quran kan nggak boleh. Adabnya kan mereka nggak tahu, makanya dia terjemahan tapi bahasa Jepang semua. Insya Allah Mbak nggak akan bisa baca. Tapi mereka bisa baca tiap hari. Datang laporan ke saya, Ustaz masuk Islam lagi, Ustaz masuk. Allahu Akbar, Mbak 300.000 bisa dapat hidayah. Siapa sangat ikut? Kalau satu orang satu, kalau satu orang dua, kalau tiga, kalau 100, Masya Allah. Mbak udah meninggal, tapi kok dapat pahala bacaan Quran? Iya, karena wakaf Quran. Udah meninggal, tapi kok dapat pahala puasa? Iya, kan ngasih makan anak-anak santri berbuka puasa. Itu namanya pahala jariah. Yang ngeri itu dosa jariah. Orang yang udah meninggal tapi dosanya ngalir terus. Kenapa? Kemarin posting foto seksi, malamnya meninggal, foto seksinya jadi bulan-bulanan laki-laki. Cakep banget. Orang udah mati loh, dosanya ngalir terus. Cabut tuh foto-foto. Tengok, nggak bisa mau foto-foto, udah foto-foto yang menutup amret dan bersama. Saya sayang sama Mbak, sama Mas Al, jadi dosa jariah. Makanya ngeri kan. Dulu kemarin ada film Dono Kasino Indro kan diputar, kan saya sempat negur TV1 sama Antv, jangan putar film-film Dono Kasino Indro. Kenapa? Orang yang udah meninggal. Tahu film Dono Kasino Indro? Kan lucu-lucu memang. Dono nonton orang mandi gitu kan. Kan kasihan Dononya. Kalau orang meninggal sebut baik-baiknya. Sekarang udah jarang diputar. Saya protes itu, nggak boleh Mas, tutup Mas. Yang masih hidup kan Indro. Indro udah bilang, iya Ustaz, aku udah bilang tuh mati TV, tutuplah film-film kami yang lama. Makanya kan teman-teman artis hijrah yang ngaji sama saya, Mbak Dewi Sandra, Laudia Cynthia Bella, itu udah nggak ada foto-foto lamanya, kecuali jejak digital. Kalau jejak digital, itu mereka susah. Ustaz gimana ya itu video-video aku yang lama? Ya nggak bisa, makanya jangan buat jejak-jejak buruk. Yang sekarang di wall ya udah nggak ada, mereka hapus semua. Jangankan gitu, kalau kita main ke rumahnya nggak ada foto-foto auratnya lagi nikah tuh, nggak ada foto, cabut semuanya, ganti dengan foto yang baik kalau mau foto. Ya, itu jadi dosa jariah. Nah pertanyaannya, belum masuk pertanyaannya gimana Ustaz supaya jaga iman tuh stabil paling enggak? Kalau drop tuh jangan sebentar lagi kajian, besok dugem gitu. Kadang lagi kumat gila gitu. Dugem, habis itu apa? Habis itu jadi laki-laki dia. Padahal perempuan. Besok hijab lagi gitu. Ikut lagi kajian gitu. Ini orang aneh. Ini kok bisa gitu ya? Jadi hidupnya tuh kayak bisa cekrek gitu. Terus cekrek. Ini yang bahaya. Kalau kita gimana? Kita tuh rata-rata gini, naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ya wajar. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Hari ini lagi sadar nih, baterai lagi penuh nih, naik banget. Nanti ngeliat Grand Indonesia itu turun tuh. Udah turun tuh. Tadi mau wakaf Quran 30 juta, tapi ngeliat iPhone baru. Nggak jadi wakaf, nah iPhone aja. Tuh kan turun tuh. Tapi ingat lagi malam, ya Allah malam ini kalau meninggal gimana ya? iPhone jual nggak ya? Nah, galau tuh. Jangan pas tidur bangun udah di kuburan. Nah, kalau turun naik, nah itu bagus, masih normal Mbak, naik turun. Kalau ditarik garis lurus sebenarnya naik, cuma dia naik turun, wajar manusia biasa. Nggak mungkin Mbak, apalagi saya, Mbak, kita semua naik terus nggak ada turunnya. Emang malaikat? Ada salahnya, kadang-kadang ya pasti ujung menggibah lagi, istighfar lagi. Kata temannya, tanya lanjut lagi di meja makan. Iya siap, gibah lagi di bawah. Padahal barusan istighfar. Itu manusia, begitulah naik turun. Gimana cara jaganya? Ini majelis ilmu, ya kan? Ada Ustadz ini ikut kajian lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nanti malam di ini loh, ditelepon sama Cinta Quran Call, layanan dari Cinta Quran gratis bagi yang belum bisa baca Quran, dapatkan layanan 15 menit sehari, dibimbing gratis. Tadi daftar di belakang, dibimbing, telepon, naik lagi. Turun lagi, naik, ya begitu memang. Bagaimana Ustaz supaya relatif stabil? Pertama, majelis ilmu, jangan tinggal. Yang kedua, teman, awas. Kenapa antum kalau umroh itu subuhnya
jam 5.30 azan di sana, antum jam 3 udah di sana di masjid. Karena lingkungan. Tapi coba balik ke Indonesia lagi. Balik lagi jam 10 bangunnya. Kenapa? Lingkungan. Jadi teman itu paling penting. Makanya teman itu paling pengaruh loh. Makanya apa kata Nabi? Seseorang itu menyamai agama temannya. Maka kamu mau lihat siapa dia? Lihat teman. Makanya lihat kan, kalau di follow pasti mirip dengan yang memfollow, ya begitu. Tahu pasti. Coba, antum mau tahu ya, orang ngangkat barbel gitu ya. Coba lihat siapa yang dia follow. Pasti begitu-begitu lagi. Ya kan? Karena temennya. Ya, yang kedua Mbak, lingkungannya. Yang pertama majelis ilmu, yang kedua lingkungan. Penting banget, milih temen. Tapi Ustaz, bukannya kita nggak boleh milih teman? Ya teman itu beda sama sahabat. Sahabat itu sangat terpilih. Kalau teman semua boleh temenin, tapi apa? Hati-hati, karena dia bawa racun. Kalau kita nggak kuat antibodi, kita yang sakit. Dia toksik, bawa racun dia, bahaya. Oke, teman. Yang ketiga apa? Doa. Ya Allah ya Rabbi, lindungi hamba ya Allah. Hati hamba ini berbolak-balik ya Allah. Infak enggak, infak enggak, infak enggak. Enggak ya Allah, padahal tadi sudah niat infak. Kok pelit banget ya Allah. Ini kayaknya belum ada kelompok infak ya. Sudah ya, Masya Allah, jangan sampai lewat ya. Itu infak tuh bagus banget, sedekah, Masya Allah. Sedekah itu syiar Quran. Ya, apa kata Quran surat Al-Munafikun? Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asallah. Andai ajalku bisa di ujung itu ditunda sebentar, maka aku minta sedekah. Bukan minta umrah, bukan minta haji, mintanya sedekah. Kenapa? Saking dahsyatnya sedekah. Oke? Ilmu, teman, doa. Yang keempat, ingat mati. Itu buat stabil. Makanya ada jamaah saya tuh yang udah pernah ikut Mazing Muharram. Tinggi-tinggi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa oleh-olehnya? Kain kafan. Masih nyimpen? Kain kafan. Untuk apa saya kasih oleh-oleh kain kafan? Nanti beli ya Mbak, Mas, beli ya. Cara makainya nanti malam. Ya. Tutorial serius. Laki-laki, golongan, beli kita. Sudah, atau kunci kamar, matikan sendiri, nggak boleh ada. Ya, sepi sendiri. Udah, ambil handphone antum, hidupin murotal Quran surat Yasin, Al-Quran. Biarkan dia putar sendiri. Udah, maaf punten, maaf banget. Semua baju tanggalkan sendiri di kamar. Sudah, mati lampu ya, nggak boleh ada cahaya, cuma cahaya yang putar. Sudah, ambil kain tadi Mbak, balik Mbak. Nanti sini tinggal tangan satu lepas sampai atas. Sudah, mulai terasa tuh air mata. Sudah, ambil kapas. Tangan masih ada, ambil kapas, taruh di sini. Sampai di sini masukkan kapas. Nafas dari mana Ustaz? Dari mulut. Sudah, akhirnya ambil kapas tadi, taruh di sini. Sudah, nafas dari mana Ustaz? Dari sela-sela atas. Sudah? Oke, ambil handphone tadi, handphone yang satu lagi, handphone yang satu murotal Quran surat Yasin, seakan-akan teman-teman datang baca Quran surat Yasin. Ambil handphone satu lagi, selfie. Kasih senyuman yang terbaik, biar husnul khotimah. Cekrek. Sudah? Upload di wall WA. Jadi DPWA. Insyaallah. Stres lo. Bukan stres, gue lagi ingat mati. Iya, begitulah wajahku nanti kalau mati. Dan buat yang awat, jangan dulu make upnya dibersihkan cuma biar pucat aja. Kayak gitu Mbak wajah asli. Masuk, coba saya udah pernah. Saya digulung sendiri. Ari Untung sama Vendita itu pernah saya vlog, cuma nggak berani ditayangkan. Orang tuanya nggak ngizinin. Itu nangis pecah air mata. Saya kafanin Mas Ari Untung, saya kapasin semuanya. Vendita Ari nangis banget. Itu kalau ditayang seru, cuma nggak diizinkan sama orang tua. Itu Masya Allah wajahnya itu. Saya foto cekrek, beginilah wajah itu. Itu nggak kuat kita. Nah jadi kalau mau stabil ingat mati.
Lagi jalan gini, ingat mati. Gak enak Ustaz, kalau mobilitas ingat mati nggak jadi beli Ustaz. Iya, jadinya untuk sedekah, jadinya untuk infak, jadinya buat baik aja. Yang ingat mati sayang sama suami, yang ingat mati sayang sama istri, yang ingat mati sayang sama anak, yang ingat mati nggak mau nunda sholat. Allahu Akbar, langsung dia cepat sholat. Kenapa? Jangan dia nggak mati, sholat dia. Ya, jadi doa, ilmu, lingkungan, ingat mati. 4, insya Allah stabil. Ya, praktekin. Ya, kayak kapan? Ya. Bismillah ya. Baik, terus nanya Ustaz, ingin banget umroh. Kalau ingin banget umroh, gampang. Di belakang itu sudah ada brosur dari Jejak Imani. Saya umroh tanggal 21 Februari. Sekarang sudah ada sekitar hampir 30 atau 50 orang yang sudah mendaftar. Targetnya hanya sekitar 135. Umroh bersama saya 2 Jumat. Ya, 2 Jumat. Jadi Jumat di Madinah, kita Jumat di Mekah. Dan full saya bimbing semua tausiahnya sama saya. Ya, semua tata cara ibadah full saya bimbing semua. Ya. Nah, gimana caranya? DP aja dulu. Jangan kaget ya kalau tiba-tiba dapat bonus, dapat hadiah lunas. Jadi caranya itu, jangan pingin, tapi pingin. Enggak, langkah pertama apa? DP aja dulu. Tapi kan nanti DP, ya kan nanti DP-nya kalau batal bisa dibilang, Mas ini kalau DP batal bisa nggak ditarik? Tanya aja dulu. Ya udah DP aja sekarang. Mas saya DP dulu, tetangga saya serius. Tuh, tiba-tiba malam ada yang nelfon. Kakak mau nemenin mama nggak umroh? Mama sendiri nggak ada teman. Jamaah saya kemarin berangkat. Jadi kakak berangkat mah? Iya, papamu nggak mau. Udah, mama temenin ya, mama ya. Yo mama berangkat. Baru DP kemarin. Ada lagi yang Masya Allah udah DP belum, sebulan, 2 bulan belum. Siapa? Imam masjid kemarin berangkat. Lagi ngimamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bacaannya bagus banget. Tapi udah DP, udah berbulan-bulan nggak berangkat. Kalau tadi kan cepat. Ini beda lagi doanya Allah, doanya orang tuh tiap orang beda-beda. Ada yang langsung, ada yang lama, ada yang ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak di belakang, pipinya basah dengan air mata. Ustaz, udah umroh? Belum Pak. Kok belum? Belum ada Pak. Udah berangkat sana. Sekalian sama ibunya, berangkat sama ibunya. Bapak serius, langsung sujud syukur, nangis dia. Kenapa? Bapak ini yang bayarin. Ya, jadi bagaimana caranya? Yang pertama, take action dulu. Sama kayak gini, mau nikah? Iya, mau. Kapan? Mei, satu bulan Mei. Ambil undangan, cetak dulu nama Mbak sendiri. Nama dia kosongin. Udah biarin aja, Allah yang ngisi nama ini. Serius ini dikirain canda. Udah cetak aja undangan, tapi jangan disebar. Nanti dikira orang gila gitu. Cetak aja dulu. Itu namanya apa? Itu namanya memvisualisasikan doa. Nanti saya ajarin, serius nih, saya ajarin. Saya nih yang laki-laki ya, laki-laki suka mobil kan? Cowok suka mobil kan? Iya, saya suka mobil. Mobil, laki-laki mobil. Mobil mainannya. Saya suka banget BMW. Nanti saya ajarin visualisasi doa. Nanti kapan-kapan materi. Gimana caranya supaya doa terwujud? Saya maaf ya, punten banget. Saya doa, ya Allah, ingin umroh tiap tahun, setahun 2 kali. Setahun dikasih 2 kali, 3 kali. Ya Allah, ingin banget anak laki-laki yang pertama dikasih anak laki-laki. Ya Allah, ingin banget bisa bangun masjid di Jepang. Bangun masjid di Jepang. Ya Allah, ingin banget punya pesantren untuk orang tua saya, ya Allah, di atas gunung, orang-orang tua yang lain bisa berbeza. Ini lagi mau dibangun pesantren. Ingin banget punya sekolah untuk anak duafa. Udah selesai sekolah. Saya ajarin nanti. Caranya apa? Saya suka BMW ini, saya cerita satu aja, nanti sisanya saya sengaja gantung materi. Saya suka BMW Mas. Caranya gimana? Follow aja Instagram BMW. Serius, ini serius. Saya udah di love aja, di love. Allah, ini dia. Keren banget. Ini bagus banget. Kalau cewek ya kayak suka tas gitu. Mobil, cowok laki-laki biasanya mobil sport kan? Boleh kan? Boleh. Sudah. Lihat mobil BMW
Allah, ya Allah, Masya Allah, punya kayak gitu ya Allah, gitu aja. Caranya gimana? Udah langsung dibayarin dulu, beli yang second dulu. Ya second gak enak ya, inginnya baru ya Allah. Sudah pas datang ke rumah jamaah, ada mobil dibungkus dong. Cuma karena orang udah suka, melihat bannya aja udah tahu nih mas. Ya, saya bilang sama yang punya rumah, Mbak, ini mobil BMW. Iya, Pak Ustadz tahu kan dibungkus. Wih, saya nggak usah dilihat bannya, lihat bentuknya sih saya udah tahu. Ini BMW ya? Iya. Tadi pakai Mbak, dipakai ngantar anak SD doang Ustadz sekolah. Gila, sayang banget Mbak. Ini kisah nyata, orang masih hidup. Nggak dipakai Mbak? Enggak. Kenapa Ustadz? Sebentar ya, saya ambil kuncinya. Maksudnya apa Mbak? Enggak, bentar biar Ustadz lihat dalamnya. Oh, saya udah deg-degan. Dibuka lah itu sarungnya Mbak, Masya Allah, seret itu dibuka, Allahu Akbar, itu seri baru. Nah, kalau barunya sekitar 900 sampai 1 miliar. Saya bilang, ya Allah keren banget, pegangin gitu. Ini cuma gitu, cuma pingin. Si ibunya bilang, Ustaz cobain. Hah? Saya cobain. Beda tuh dari bunyinya. Suaranya Masya Allah. Set keluar. Boleh keliling komplek Pak? Boleh. Sebentar lagi Mas Han pulang. Nama suaminya dia panggilin Mas Han. Iya, dia sama anaknya lagi di rumah. Ya, udah keliling komplek saya. Masya Allah enak banget nih mobil. Dalam hati saya, ya Allah pingin punya ini. Pulang dong, set. Suaminya udah pulang. Masya Allah Ustaz, keren banget. Udah cocok, cakep. Mirip banget. Bisa ya. Kayak orang kaya, walaupun belum orang kaya. Keren banget Ustaz, bercanda-bercanda, Ustaz, keluar tutup pintunya. Duh, kenapa ditutup? Udah di dalam aja, biar kita fotoin. Ya udah di dalam, fotoin, Masya Allah. Udah, ya udah bawa pulang ke Bogor. Mas, serius Mas, bawa pulang ke Bogor, dibawa pulang. Kilometernya baru 17.000, dipakai cuma ngantar anak sekolah. Doa itu ternyata diijabah kalau makin kuat visualnya. Kalau mau umroh, jangan mau umroh, taruh Ka'bah itu di dinding kamar kalau gitu. DP gitu. Kalau mau cowok yang ditaksir, taruh di dinding kamar. Ini saya latih untuk visual doa. Iya, antum mau ahwat yang mana? Antum foto aja, cekrek itu dia itu. Cekrek foto, taruh di kamar. Doain terus ya Allah, ibu anak-anak yang beneran ibu. Kenapa? Ada hadisnya rupanya baru kebongkar. Allah sesuai prasangka hambanya. Hati-hati, makanya cuma nggak mungkin aku dapat dia kan, ya benar nggak mungkin. Tapi kalau ini dia nih, ibu anak-anak, cakep banget. Nih anakku pasti ganteng kayak aku, cantik kalau perempuan kayak emaknya. Ini nih beneran jadi Mas. Ya, tapi bukan cuma fotonya, tapi apa? Main ke rumahnya, mulai kenalan sama bapaknya, mulai sampaikan lamarannya. Insya Allah ada 2 kemungkinan. Nah, ini kan gak ada yang ketiga. Tapi paling 3 sudah serius, bukan main-main, serius ngelamar datang ke rumah. Bapaknya kaget, wih berani banget nih anak. Iya Pak, udah lama Pak ngamatin anak Bapak, Masya Allah. Itu Pak, saya udah muter-muter wajah anak Bapak terus, yang keingat gimana enggak wajah dia di dinding kamar. Masya Allah, kalau zaman dulu kan ditaruh di dompet. Ya zaman sekarang nggak pakai dompet. Saya udah berapa? 8 tahun nggak pakai dompet. Ya ngapain orang uang udah pakai di handphone? Ya kan? Masya Allah. Jadi Mbak, action langsung. Bismillah. Nah, selesai. Itu namanya tawakal. Selesainya kapan Pak? Berapa sih Mas kan? Kayak aja tuh melihat harga. Ditangkap bintang 3-nya. Oh, 3-4. Oh, kecil. Tapi ingat ya, nih saya ajarin nih. Jangan ngomong gini, kecil 3-4. Tapi dalam hati, duit dari mana ya? Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Antum kalau mau dapat itu, kecil beneran dah. Bulan depan nih 34, hitung sekian, iya bisa 34 bulan depan gitu. Jadi tuh. Tapi kalau kecil, ada juga ya 34. Gaji gue 3 juta, 10 bulan gak makan, gak minum, gak kerja. Gitu loh. Jadi itu visualisasi doa Mbak. Bismillah, kalau itu yang malam coba ini tes.
Jamaah saya banyak yang saya gituin jadi. Ya, saya ngeliat Jepang, suka Jepang, makanan Jepang saya suka banget dan love aja foto-foto Jepang. Bismillah, ingin Jepang. Saya udah 6 kali ke Jepang. Nggak ada negara yang paling sering saya kunjungin kecuali Jepang. Kenapa? Banyak value di sana. Tahu negara yang paling sering kena gempa? Jepang. Apa namanya? Tsunami. Tapi tahu gedung tertinggi dunia nomor 2 di dunia? Tokyo Skytree. Tahu liftnya? Tingginya itu 684 meter. Monas tuh nanti keluar cari Monas nih, dekat Monas nih. Monas tuh cuma 100 Mbak. Tokyo Skytree itu 7 kali Monas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dibangun tanah di atas tanah yang sering gempa. Bayangin, hebat orang Jepang. 9 Agustus mereka dibom Hiroshima Nagasaki. Boom, hancur 7 turunan cacat semuanya. Sakitnya nggak main-main. Seminggu setelah dibom Indonesia, proklamasi kami bangsa Indonesia merdeka. Jepang 16 tahun dari situ punya kereta api tercepat di dunia. 16 tahun aja, cuma 16 tahun dari hancur berkeping-keping. Cuma 16 tahun mereka punya kereta api tercepat dari utara ke selatan. Indonesia udah merdeka berapa puluh tahun? Kapan punya kereta api cepat? Baru kemarin, baru 2009. Dan hanya dari Jakarta jauh mas, Masya Allah luar biasa. Mereka itu, saya pernah naik liftnya itu 600, bayangin 600 lantai itu 1 menit. Kebayang gak? Cepet banget. Sama datang di lantai 638. Wah, itu ngeliat dunia bulat banget dunia. Ya Allah, dari mana? Visualisasi doa. Makanya nggak boleh doa itu, ya Allah, aku ingin banget punya mobil yang bagus, tapi mungkin nggak ya? Itu namanya sama kayak gini, Mbak mau minjem uang sama saya, ya? Terus Mbak bilang gini, Ustaz boleh nggak? Alhamdulillah Azza. Ustaz boleh nggak minjem uang? Cuma 100, biar uang nggak terputus. Pinjem uang 100. Terus Mbak bilang gini, tapi kayaknya Ustaz Fatih nggak ngasih deh. Aku ragu Ustaz mau ngasih. Kira-kira saya kasih nggak? Ya enggak lah, Mbak belum apa udah ngeremehin saya. Coba Mbak bilang, kecil lah 100 buat Ustaz Fatih. Bahkan mungkin nggak minjem kali, dikasih kali Ustaz ya. Boleh Ustaz? Boleh, kasih 200. Itu visualisasi doa. Kenapa doa kita sering tidak diijabah? Ternyata suka doa di mulut, Allah anugerahkan dia untukku di hati. Tapi kan dia anak orang kaya. Kayak gitu. Saya, Masya Allah ya, ke Bintaro, ya Allah, minta pengajian di Bintaro, suka banget di Bintaro, ngisi pengajian di Bintaro. Ya Allah, tapi ingin punya pesantren di sana, Engkau maha kaya, nggak ada yang mustahil. Pesantren udah jadi, santri 200, tadi kan udah dibilang sama tim saya, free kan? Ya Allah, pingin banget punya pengajian di Tamrin, ya Allah, nggak tahu jalan dari mana. Ini sekarang ada yang punya hotel, Ustaz isi dong di hotelku, jadi tuh. Malah bukan cuma ngaji, dikasih makan. Coba bayangin, berapa porsi itu. Allahu Akbar, walillahilhamd. Allah, kau maha kaya. Pondok Indah cakep banget ya Allah ya. Ya Allah, pingin dong punya pengajian di Pondok Indah yang ada karpetnya, ada tempat Qur'annya, dan ada infobusnya. Ada yang telepon. Assalamualaikum Ustaz. Saya G, salah satu senior di TV saya punya rumah nggak dipakai di Pondok Indah. Ustaz mau lihat nggak? Baru kemarin doa. Datang dong saya. Mbak, udah ada karpetnya, udah ada fokusnya, udah ada tempat Qur'annya. Dan di mana? Deket sama bundaran pertama kalau kita masuk dari Pondok Indah tuh bundaran sebelum ke PIM itu sebelah kiri. Mirip banget seperti doa saya. Dan info Ustaz, saya nggak kenal dia. Dia bilang, Ustaz ini lihat tempatnya Ustaz. Kok kayak doa saya ya? Ada informasi. Cuma saya diem aja sih mbaknya, jelasin aja. Ini karpetnya udah saya pasang dalam hati saya. Kayak kemarin doa ya. Itu. Jadi sama Allah jangan pernah ragu. Ya, tak boleh ya Allah minta supaya berangkat haji. Tapi haji kan yang mengurus aja sekarang 100 juta. Dia yang doa, dia yang kritik Allah. Ya, bismillah ya, kapan-kapan ketemu lagi dan kita cukupkan. Tapi sebelum ditutup, yang pertama, ini ada box
Nah, di box free, gratis, dibawa pulang ya. Untuk apa? Amal kecil tapi sering. Sedekah subuh didoakan malaikat. Wah, penuh. WA Cinta Quran, boxnya sudah penuh. Nanti ada tim Cinta Quran datang, boxnya dibuka, dibuatkan kwitansi, uangnya dipakai untuk menghantar hidayah ke seluruh dunia. Oke, di boxnya free, ambil gratis ya, silahkan ya. Terus ini ada gaun bidara, terutama buat akhwat ikhwan juga bisa. Ini sudah saya ruqyah dengan bacaan Quran, ayat-ayat pilihan. Sering nggak bisa tidur, galau, overthinking, apalagi penyakitnya ya, sering tidur, maaf, mimpi buruk. Maaf ya, biasanya aku sering mimpi serem banget ya, itu jin ya. Nah, buat suami istri, kalau suaminya nggak transfer bulanan semprot, karena jangan ada jinnya ya, semprot ya. Ustadz, ini airnya matang, jadi kalau nggak enak disemprot sama orang, taruh aja di tehnya, bismillahirrahmanirrahim, jadi wasilah berubah. Keras kepala banget, minumin aja air doa ya, bismillah semprot ya, di belakang ada, silakan ya. Dan yang terakhir ya, bagi teman-teman semuanya, jangan lupa ini ada brosur umroh, silahkan ya. Nih, brosur-brosurnya ada semuanya lengkap, dan saya berumroh bersama teman-teman dari Jejak Iman ya. Jangan takut, ini DP-nya 10, Ustaz kadang 1 juta, makanya tanya aja dulu, siapa tahu pas begitu tadi boleh kok, tuh kan, makanya tanya aja dulu ya. Dan kita tetap di sini, teman-teman asar, setelah asar silahkan menikmati hidangan, tapi kami masih di sini. Dan yang terakhir, ada produk ala Nabi di luar ya, silakan, minuman herbal ala Nabi ya, itu yang menjaga banget fisik saya sehat. Banyak yang nanya, Ustaz saya ngeliat Instagram, Ustaz kayaknya nggak ada istirahat ya, memang kurang istirahat, tapi kok tetap fit, tetap segar. Madu, buatin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe, minum dicampur jadi satu, enak banget di belakang. Dan itu bersama Mbak Dewi Sandra ya. Bismillah teman-teman semuanya, terima kasih seluruh panitia, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullah.